Seperti yang menjadi ciri khas dari Connected Ramadan, Ya. kami ajak Anda untuk langsung ke Inggris untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana suasana Ramadan di London, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, sudah ada bersama kita melalui sambungan Zoom, juru bicara KBRI London, ada Hartio Harkomoyo, atau Selamat biasa malam, disebut dengan Mas Yoyo. Yoyo, Iya ya. nih, selamat malam waktu London Mas Yoyo dan selamat pagi nih waktu Indonesia. Apa kabar Mas Yoyo? Kabar baik, selamat pagi Mas Iqbal dan Mbak Fani. Pagi, Mas Iya, Yoyo. pagi Selamat Mas. pemirsa di Indonesia. Iya, dan selamat buka puasa ya. Ini baru buka puasa ya di London ya? Ya, Oke. betul, kami baru berbuka dan sholat maghrib. Nah, ngomong-ngomong soal buka puasa, ini sepertinya suasana di sana karena lockdown kan kabarnya mulai dilonggarkan nih Mas, di mana pemerintah Inggris ini sudah melonggarkan kebijakan lockdown, beberapa toko-toko dan juga fasilitas ini sudah mulai dibuka kembali. Bagaimana ini Mas, masyarakat di sana menanggapinya, utamanya WNI begitu yang ada di sana menanggapi pelonggaran kebijakan lockdown ini? Terima kasih Mbak Fani. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Alhamdulillah secara umum WNI Indonesia di Inggris dan Irlandia itu dalam keadaan sehat. WNI di sini memang memiliki kesadaran yang tinggi sehingga jumlah kasusnya itu sangat kecil. Dan ini sesuatu yang patut kita apresiasi dan syukuri, namun kita masih tetap perlu hati-hati karena kasus juga masih tinggi dan ini untuk kita semua Ramadan kita jalani dengan penuh hikmat dan masih perlu menahan diri. Itu secara umum kira-kira kondisi WNI yang ada di Inggris. Nah, ngomongin soal Ramadan sendiri, Mas Yoyo, saya sempat ngepoin websitenya Kemenlu nih. Katanya di KBRI Inggris mengadakan acara selama Ramadan ini kayak ada pengajian begitu atau bagaimana ini, Mas Yoyo? Betul, memang gini, yang patut kita syukuri adalah Ramadan kali ini akan berbeda dengan Ramadan tahun lalu, yang tahun lalu kita benar-benar lockdown. Nah sekarang toko-toko mulai dibuka yang non esensial, tapi karena kita harus hati-hati, maka kita melakukan kegiatan aktivitas yang sifatnya silaturahim secara digital melalui pengajian virtual diselenggarakan setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Nah inisiatif ini dilakukan bersama-sama dengan Ormas Organisasi Kemasyarakatan Muslim Diaspora Indonesia di Inggris, antara lain dengan pengurus cabang istimewa NU, Nahdlatul Ulama di UK, Muhammadiyah, Kibar, dan Firdaus di Irlandia. Oke, wah ini sepertinya ramai. Bagaimana nih Mas Yoyo tanggapan warga negara Indonesia dengan adanya kegiatan tausiah online ini? Ramai nggak yang ikut? Pertama kali memang baru besok ya, kita harapkan memang antusiasme masyarakat kita tinggi karena pengajian ini tidak hanya bagus untuk kesehatan mental, kesehatan rohani, tapi juga ajang untuk meningkatkan solidaritas, gotong royong, saling berbagi antar sesama Muslim di Indonesia yang ada di UK. Oke. Nah itu kan tadi pengajiannya secara virtual, tapi kalau misalnya kita kepengen ke masjid, nah ini bagaimana? Apakah ada syarat-syarat khusus kah untuk bisa kita datang ke masjid? Kalau beberapa kemarin tepatnya ya kita sempat mewawancari ada teman-teman dari negara lainnya yang mengatakan ternyata terutama di Amerika ya ternyata harus hanya laki-laki saja yang bisa ke masjid dan lain sebagainya. Nah kalau di Inggris sendiri bagaimana? Apakah kita bebas-bebas saja dengan tetap tentunya menerapkan protokol kesehatan atau bagaimana, Mas? Di Inggris itu terdapat sekitar 2.000 masjid lebih ya, dan di London sendiri sekitar 500 masjid. Salah satu masjid terbesar itu adalah London Central Mosque yang membuka fasilitas khusus untuk sholat isya dan tarawih. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah jamaah itu dibatasi dan wajib mengenakan masker dan menjaga jarak 2 meter. Masjid dibuka 20 menit sebelum salat dan tidak ada sarana toilet atau wudhu. Jadi kita harus wudhu dilakukan dari rumah masing-masing. Kemudian aturan lainnya adalah anak usia 12 tahun ke bawah itu memang tidak diperkenankan untuk masuk. Sebelum masuk pun dilakukan pengecekan suhu dan harus menggunakan hand sanitizer sebelum masuk. Jadi itu kira-kira aturan memanfaatkan masjid selama bulan Ramadan.
Oke, berarti memang masjid sudah dibuka begitu ya, tetap dengan beberapa protokol dan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di sana. Tetapi ini masjid kan dibuka. Ini kabarnya di sana Mas Yoyo katanya ada klinik vaksinasi atau sentra vaksinasi ya yang ada di masjid juga untuk mempermudah umat Islam, Muslim ini mendapatkan vaksinasi selama bulan Ramadan. Betul ya? Betul, jadi untuk di Central Mosque, salah satu masjid yang terbesar di London, itu memang menjadi pusat vaksinasi dan mulai beroperasi itu sejak 3 April 2021. Nah, vaksinasinya itu dilakukan di halaman depan masjid. Nah, ini merupakan satu upaya umat Muslim di Inggris untuk turut berkampanye mengenai vaksin dan menjadi bagian solusi dalam menghadapi COVID-19. Setelah dibuka, memang pengurus masjid itu mengadakan beberapa kali acara sosialisasi dan tanya jawab kepada warga mengenai vaksin melalui Zoom. Nah, untuk di Inggris sendiri sekarang memang sudah pada tahap usia di atas 45 tahun yang mendapatkan vaksin. Banyak juga WNI yang sudah mendapatkan vaksin, termasuk beberapa keluarga di KBRI London. Nah ini ngomong-ngomong soal Ramadan kembali, ini kan kalau di Jakarta sendiri ataupun di Indonesia tepatnya pada umumnya itu kan banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan komunitas Muslim yang ada di Indonesia sendiri. Nah kalau misalnya di luar negeri ini seperti apa? Apakah ada yang berbedakah untuk menyambut Ramadan kali ini dan tentunya pastinya ada yang unik dong, Mas Yoyo? Mas Iqbal, di Inggris ada sekitar 3,3 juta warga Muslim atau itu sekitar 5,2% ya. Dan tentunya dengan jumlah yang cukup besar, Ramadan itu menjadi salah satu tradisi dan budaya masyarakat setempat. Kalau pada tahun lalu, masjid dan lembaga charity serta masyarakat Muslim itu melaksanakan program iftar meals, yaitu berbagi makanan kepada warga yang terdampak lockdown, maka tahun ini sedikit berbeda karena sudah mulai pelonggaran sehingga iftar meals itu lebih banyak difokuskan untuk diberikan kepada saudara-saudara Muslim yang ada di luar negeri. Jadi memang meskipun aktivitas itu sudah mulai pulih, tapi masyarakat masih menjaga untuk tidak keluar rumah ya, sehingga masyarakat Muslim di sana berbagi pandangan dan pengalaman itu melalui media sosial. Bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat trending topik di Twitter, warganet berbagi cerita mengenai sahur. Dan juga kalau kita lihat di media online itu warga Muslim saling berbagi menu sehat berbuka puasa. Nah, KBRI sendiri sebelum Ramadan itu bekerja dengan warga mengadakan acara virtual menyiapkan menu Ramadan dengan budget 10 pound dan siap saji di bawah waktu 15 menit. Jadi ini upaya kita untuk biar senang, tetap hati kita senang meskipun situasi belum normal 100%. Itu makanannya makanan khas Indonesia atau bukan itu, Mas? Jadi itu ada salah satu chef Indonesia, namanya Chef Budiono, memadukan antara makanan barat dan makanan Indonesia. Sambalnya sambal Indonesia, sambal Bali, dan ikannya ikan salmon, tapi sayurnya sayur kangkung. Jadi ini paduan. Itu kalau sayur kangkung itu biasanya suka ngantuk nanti pas puasa nih. Ngantuk tapi itu favorit orang Indonesia banyak orang, juga apalagi tuh. dengan sambal Bali, sambal mata ataupun sambal apapun itu, waduh. Iya, kita lagi rasanya ngiler udah nih jadinya nih. nggak pingin pulang kampung lagi, udah ada di Inggris jadinya kan. Udah dibawa ke sana begitu ya. Jadi feels like home istilahnya ya kalau di sana. Betul. Nah, bicara soal tradisi nih Mas Yoyo, kalau kita tadi ngomongin tradisi Indonesia begitu ya, di Inggris sendiri ini juga kita tahu bahwa masyarakat Inggris ini baru saja diselimuti duka atas berpulangnya Duke of Edinburgh, ini Pangeran Philip yang merupakan suami dari Ratu Elizabeth. Nah ini kalau di sana Mas, ini bagaimana nih prosesi pemakaman Pangeran Philip dilakukan ini di masa pandemi dan juga bagaimana suasana duka masyarakat di sana? Mbak Fani, jadi memang betul masyarakat Inggris pada saat ini sedang berduka atas meninggalnya Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Pemerintah RI melalui Presiden Jokowi telah mengirimkan surat ucapan duka, demikian pula
Duta Besar RI Bapak Desra Percaya juga menyampaikan pesan belasungkawa yang dilakukan secara virtual. Nah, besok itu akan dilakukan pemakaman pukul 15 waktu setempat di Windsor Palace atau Istana Windsor, dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi besok itu hanya boleh 30 keluarga istana, termasuk ratu, anak-anak dan menantu serta cucu ratu. Setelah itu akan disertai dengan 1 minute silence. Kemudian juga kalau kita melihat saat ini di berbagai sudut itu pengibaran bendera setengah tiang. Nah, tadi saya sempat jalan sebentar keluar rumah ke Istana Buckingham. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari Istana Buckingham. Memang banyak sekali karangan bunga dari warga sebagai rasa duka yang ditaruh di depan istana. Jadi memang warga Inggris kehilangan salah satu tokoh besar, tokoh nasional yang menjadi tokoh lintas generasi. Nah, berbicara soal pemakaman ini sendiri, Mas, kita tahu waktu Lady Di meninggal, itu kan masyarakat itu sampai menunggu dan juga melepasnya di pinggir-pinggir jalan. Apakah hal yang sama akan terjadi di sana nanti hari Sabtu? Saya rasa akan sangat berbeda karena Windsor Palace itu berjarak sekitar 1 jam dari London dan akses di sana sudah diumumkan akan ditutup. Jadi saya rasa tidak banyak dan ini memang sesuai dengan protokol kesehatan. Namun besok bagi warga yang ingin menyaksikan itu televisi BBC terutama akan menyiarkan secara utuh prosesi pemakaman. Oke, berarti memang tidak seperti waktu itu ya Lady Di tumpah ruah begitu masyarakat, tetapi tetap bisa mengungkapkan rasa duka citanya mungkin dari media sosial begitu, karena ramai juga ini ya Mas ya di media sosial trending begitu, banyak sekali tokoh-tokoh dunia dan juga masyarakat di sana tentunya ini mengungkapkan belasungkawa begitu yang sedalam-dalamnya begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Hartio Harkomoyo, ini juru bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected. Dan selamat malam. Semoga lancar puasanya di sana ya, walaupun jauh dari Indonesia. Terakhir ini, kapan rencana mau balik? Kalau misalnya sudah mulai longgar nih ke Jakarta? Mudah-mudahan apabila mengizinkan waktu dan suasana sudah baik, tentunya akan senang kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Mas Iqbal dan Oke. Iya, Atau benar kami ya. juga bisa loh ini Kita untuk kesana dibawa ke loh. sana. silakan kalau mau main ke London. Bisa, bener ya. Diundang dong, jamin diundang aja. dong, Mas. Nah, jadi kita bisa main ke Kontak sana. ya. Benar, Oke, siap. benar. Oke, terima kasih Mas Yoyo sudah bergabung sama kami hari ini. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Terima kasih, jaga kesehatan. Sama-sama, Mas.